Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. bergabung dengan seluruh warga Sibi. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, Sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini. Kini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan, melukis kuntul baris, Mewujudkan cita-cita kita bersama. dan pastikan Tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, mari berdiri sebaris, melukis kontrol baris, salam SDGs desa. Kembali kita memulai pagi ini, jadi setiap pagi, Senin sampai Jumat, pukul 6 sampai pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat, kita akan ada dalam program Sarapan SDGs Desa. Kali ini sudah di episode ke-66, jadi tanpa terasa ini sudah 11 minggu kita berjalan, ini minggu ke-12. Pagi ini kita akan mendiskusikan atau membicarakan tentang bagaimana pengembangan potensi wisata di Bali, kawasan Panca Desa Bali Aga. Bali Aga itu apa dan seterusnya, sambil menunggu kehadiran dari Perbekal. Sudah ada bersama kita Mas Madong Hartono dan juga Mas Arif. Selamat pagi Mas Madong, Mas Arif. Mas Madong, audionya belum on. Oke. Selamat. Gimana ceritanya kawasan wisata Bali Aga ini, Mas Madong? Terima kasih Gus Suryo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia kerabat di Indonesia. Ada Gus Arif. Selamat pagi Gus Arif. Selamat pagi Pak Madong. Yoyon. Wah, dari ujung utara Bali. Terima kasih. Alhamdulillah. Nah, ini Pak Megal juga sudah kelihatan nih Gus Suryo. Ya. Semangat Pak Megal. Selamat pagi Pak Megal. Om Swastiastu. Gus Suryo, ini hari ini kita akan mendiskusikan salah satu kawasan perdesaan yang dibangun di Kabupaten Buleleng, dan juga kawasan perdesaan ini sudah ditetapkan oleh Kementerian Desa sebetulnya. Yang kita kenal di Kabupaten Buleleng ini kawasan SCTPB. Itu singkatan dari S itu Desa Sidetape, C itu Cempage, T itu Tigawase, P itu Pedawo, dan B itu Banyusri. Jadi kawasan ini yang kita kenal dengan kawasan Bali Age atau Bali Mule atau Bali Tua. Jadi sebetulnya desa ini adalah salah satu cikal bakal dari Bali asli. Maka dalam konteks kawasan perdesaan di Bali, di Buleleng, kawasan ini kita sebut dengan kawasan Bali Age. Tentunya mempunyai adat, budaya, tradisi yang unik, yang berbeda. Dalam konteks pengembangannya, kawasan perdesaan ini dibangun sudah lama sebetulnya. Tapi seiring dengan lahirnya Undang-Undang Desa,
Undang-Undang 6 tahun 2014 akhirnya dibangkitkan kembali dalam konteks pengembangan desa wisata kawasan perdesaan Bali Age. Seperti diskusi-diskusi sebelumnya ketika kita berbicara kawasan perdesaan, itu adalah berangkat dari keterbatasan di masing-masing desa. Desa ini unik. Satu contoh, desa A ada akomodasi wisata, desa B ada potensi wisata, desa C ada restoran dan sebagainya, sehingga dikerjakan secara bersama-sama. Desa A ada potensi jagung, desa potensi kacang, tapi ngolahnya desa B dan sebagainya. Ini betul-betul dibangun dalam konteks kawasan perdesaan. Nah, kemudian khusus dalam konteks pengembangan desa wisata, kita tahu bersama bahwa salah satu jurgan wisata itu adalah tourism is different. Jadi wisata itu adalah yang paling ditonjolkan adalah perbedaannya. Nah, kemudian dalam konteks kawasan wisata Bali Age, ini yang dikembangkan adalah culture, budayanya. Di samping sebetulnya tidak hanya dalam konteks pengembangan desa wisata di Bali Age itu, Pak, sebetulnya dalam heritage, dalam rangka melindungi, dalam rangka pelestarian budaya yang ada di kawasan Bali Age ini. Nanti lebih jauh, ini sudah hadir di tengah-tengah kita, Bapak Perbekel Cempage, salah satu desa penopang kawasan perdesaan Bali Age ini. Kemudian juga ada Bapak Ketua BUM Desa Bersama kawasan perdesaan Bali Age. Nanti mungkin lebih jauh beliau akan bisa bercerita panjang lebar bagaimana pengembangan kawasan perdesaan Bali Age ini. Saya kira demikian, Gus Suryo, Gus Arif, Gus Proyom. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita langsung menyapa yang ada di Bali, Perbekel Cempage. Selamat pagi, Perbekel. Halo. Oh. Sinyalnya ini kayaknya. Mungkin cari posisi yang bagus. Sinyalnya, audionya terputus-putus, gambarnya nge-freeze, Mas. Ya. Ya. Audionya kurang apa? Mungkin videonya di-off-in nggak apa-apa supaya dapat audionya. Halo, Perbekel. Selamat pagi. Pagi. Ya. Halo. Ya, silakan. Dari sini kedengaran, Pak? Ya, kedengaran. Oh, terputus. Oke, sepertinya coba ada koneksi ulang. Sedang coba masuk lagi. Kalau Pak Gede ini, oleh, silakan. Di mic-nya diaktif, ya. Pagi, Gus. Silakan. Masih belum berani nunjuk ke muka, belum mandi. Salam hormat semuanya. Oke. Pak Putu, udah bisa coba? Halo, sudah bisa, Pak? Ya, sudah. Silakan. Jelas, Pak. Silakan, bisa berbagi cerita tentang kawasan. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Lanjut, Pak Bekal. Selamat pagi, bisa didengar, Pak? Ya, bisa. Oh ya, mohon maaf, ini saya ada di restoran milik desa.
Kita ada langsung di belakang ada view laut dan lain sebagainya. Kita sekarang ada bersama Bapak Ketua BUMDes kawasan, Bapak Kusumarat Jaya juga. Mungkin saya bisa ceritakan terbentuknya kawasan ini karena kita ada memang persepsi satu kesamaan yang kita namakan Panca Desa Baliaga, di mana ada 5 desa yang gabung di sini. 5 desa merupakan desa tua atau desa Bali tua dengan keanekaragaman budaya yang sangat unik. Nah, itu kita gabung menjadi satu kawasan yaitu Panca Desa Baliaga. Untuk potensi-potensi yang bisa kita gali itu sangat banyak sekali. Ada potensi wisata alam, ada potensi wisata budaya, ada kuliner, ada kerajinan dan lain sebagainya. Itu banyak sekali yang bisa kita gali dari 5 desa ini. Jadi masing-masing desa memiliki keunikan tersendiri. Kita memiliki tarian sakral, kita memiliki rumah tradisional atau rumah adat, kita memiliki ciri khas kuliner, ada kerajinan bambu, kerajinan kayu, kerajinan perak, ada gula aren, terus ada atraksi juga, atraksi budaya yang bisa kita sajikan. Ada gembang. Gembang kalau istilah Indonesianya karapan sapi. Ada permainan gangsing dan tradisi-tradisi lain yang sangat unik yang bisa kita angkat menjadi destinasi wisata yang layak untuk dikunjungi. Jadi sangat berbeda sekali sehingga wisatawan yang datang ke desa kita itu bisa menikmati budaya atau wisata yang sangat beda yang tidak bisa dijumpai dengan desa yang lain yang ada di Bali, Pak. Pengembangan menjadi kawasan itu atas ide teman-teman sendiri atau bagaimana? Ya, karena kita merasa kita satu kesamaan, kita satu keluarga, jadi masih sangat erat sekali hubungan kita. Persamaan kita juga semuanya mirip ya. Semua desa itu ada rumah tradisinya, ada tariannya, dan itu sama. Jadi kita merasa bersaudara, jadi perlu kita angkat menjadi satu kawasan. Bersama adalah kita ingin persatuan itu, persatu 5 desa ini bersatu untuk maju itu, bukan bersatu untuk hal-hal yang negatif itu. Kenapa 5 desa? Karena memang dari awal kita itu ada hubungan erat, Pak. Itu ada persaudaraan. Kalau kita lihat itu desa itu istilahnya seperti Panca Pandawa, Pak. Dari desa Banyusri itu kita istilahnya seperti Yudhistira. Desa Pedawe itu kita istilahnya seperti Bima. Desa Tigawase itu seperti Arjuna. Terus desa Cempage, Nakula, dan desa Sidetape itu Sahadewa. Jadi 5 desa ini memang ada sejarah, Pak. Ada sejarah dan kita memang satu rukun, satu dulunya adalah satu desa, Pak. Jadi terpecah-pecah sehingga menjadi 5 desa itu. Tapi tradisi kita sama gitu. Terus pengembangan menjadi satu kawasan, kemudian membentuk badan usaha milik desa bersama atau bagaimana? Ya, kita membentuk satu kawasan itu tujuannya adalah bagaimana cara kita mengangkat potensi kawasan yang ada. Pertama adalah bagaimana kita mengangkat potensi semua desa ya, bukan hanya satu desa menjadi satu produk kawasan yang kita akan unggulkan menjadi destinasi wisata. Kedua, bagaimana nanti saling menutupi, Pak. Ada misalnya satu desa yang tidak memiliki destinasi yang lain dengan desa yang lain, itu kita saling menutupi. Jadi sangat kompleks satu kawasan ini. Di samping itu agar tidak terjadi kecemburuan sosial. Jadi kalau ini sudah diambil oleh badan usaha milik bersama, jadi tidak akan ada kecemburuan sosial ke depannya nanti. Jadi kita akan bersatu, promosi jadi satu, dengan bersatu tidak ada kecemburuan sosial antar satu desa. Badan usaha milik desa bersama mulai ada kapan, Bu? Ini kita bentuk mulai tahun 2019, Pak ya. Ya, ini ketuanya ada, mungkin langsung dengan ketuanya. Ini ketua badan usaha milik bersamanya. Oke, silakan Ketua BUMDes. Terima kasih, Bapak. Ya. Ya, Ketua BUMDes. Boleh berbagi cerita. Terima kasih, Bapak.
tentang badan usaha milik desanya? Apa-apa bisnis yang dikerjakan dan seterusnya? Untuk badan usaha milik desa, kami kan ada di kawasan itu BUMDes bersama Bali Age, Bapak. Ya. Itu pertama yang mungkin kita fokuskan adalah untuk pengelolaan homestay. Pengelolaan homestay, dan itu pun merupakan bantuan dari pemerintah pusat, dari Kementerian Desa, Bapak. Terus terbentuknya kawasan itu sesuai dengan Permakades, peraturan bersama kepala desa, ya, termasuk 5 desanya, Sidetape, Cempage, Tigawase, Pedawe, dan Banyuseri. Itu tertuang dalam Permakades sehingga tahun 2018 ya. 2018 kami sudah diakui dari pusat sebagai kawasan KPPN, Pak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya nanti apa yang dipaparkan Bapak Kepala Desa selanjutnya akan lagi. Dukungan dari Kemendes bentuknya apa itu, Mas? Kalau dari Kemendes itu kita Kementerian Desa kita waktu ini ada bantuan pembuatan homestay dan juga pembuatan arshop, Pak. Sekarang kita di BUMDes ini sudah ada restoran ya, ada restoran. Itu ada homestay itu dan juga ada arshop. Nah, arshop nanti di sana akan kita fokuskan untuk memajang berbagai macam kerajinan-kerajinan yang ada di kawasan ini. Baik itu berupa kerajinan tangan maupun kulinernya, Pak. Kita ingin memasarkan jadi satu tempat untuk kawasan ini. Jadi itu ada di sana pemasarannya, tapi kalau nanti tamunya minta lebih nanti kita langsung ke penduduk untuk ordernya itu bisa dikirim ke luar juga. Oke, Pak Bekal, mungkin untuk jadi inspirasi dari kerabat desa yang lain, karena di kawasan ini mendapatkan dukungan dari Kementerian Desa, mungkin bisa berbagi cerita prosesnya seperti apa sehingga kemudian mendapatkan dukungan ada homestay dan artshop-nya. Ya, kita bentuk dulu kawasan, Pak. Sebelumnya belum ada badan usaha milik bersama, tetapi kita sudah terbentuk dan sudah kita sering rapat-rapat bersama dinas PMD dan lain sebagainya. Jadi setelah kesepakatan bersama kepala desa 5 desa, maka kita bentuk badan usaha milik bersama. Jadi dengan adanya badan usaha milik bersama ini kita akan lebih gampang untuk meminta dan membuat program, baik minta bantuan dan lain sebagainya. Oke, sejauh ini yang sudah bantuan yang sudah diberikan. Jadi ini juga ini juga murni support dari DPMD Kabupaten Buleleng, Pak. Jadi dinas pemberdayaan masyarakat Kabupaten Buleleng sangat mensupport kami, sangat mendukung kami untuk terbentuknya kawasan ini gitu. Tanpa adanya dinas PMD-nya juga kita belum bisa, Pak. Jadi semua mereka yang bantu, baik dari segi pembuatan proposalnya, dari segi surat menyurat dan lain sebagainya, dan juga dari segi kerjasama antar desa, itu semua dari dinas PMD yang bikin draft-draftnya, Pak. Oke. Bantuan yang sudah diberikan oleh Kemendes dalam konteks ini berarti dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa Bersama. Ya, bantuan yang diberikan dari Kemendes itu kita kelola bersama, tetapi nanti setelah COVID karena semua anggaran itu terpangkas dan refusing untuk COVID. Jadi setelah COVID jadi kita berencana dari masing-masing desa akan memberikan anggaran tambahan untuk pengembangan BUMDes, Pak. Mungkin karena sekarang kita baru ada 2 homestay, mungkin kita akan pengembangan lagi kawasan yang lain. Oke, ke Ketua BUMDesmanya coba saya pengen dengar ketika kemudian mendapatkan support dari Kemendes, homestay dan artshop ini, kira-kira perjalanannya seperti apa nih? Artinya secara bisnisnya atau secara pemaksimalan pemanfaatannya. Silakan. Terima kasih Bapak atas waktunya.
Kami baru dalam tahap untuk persiapan Bapak, karena bantuan dari Kementerian Desa yang berupa unit homestay termasuk akpop rumah pajak baru kami terima akhir 2019. Oke. Dan dalam situasi COVID, kami masih belum bisa banyak untuk melakukan sesuatu kegiatan apapun, Bapak, karena kendala tersebut. Tetapi kami isi dengan adanya program RIP, perhatian dari pemerintah pusat juga. Kami masih melakukan dengan diri kami tuangkan program-program untuk kelembagaan, tata kelola, termasuk juga pelatihan-pelatihan produk-produk unggulan yang ada di desa dalam kawasan Bali Age, Bapak. Oke, Pak Bekal, di samping mendapatkan dukungan fisik, artinya mendapatkan homestay dan akshop, apakah dari ada dukungan-dukungan yang non fisik, mungkin pelatihan atau apa untuk pengelolaan wisata dan seterusnya? Silakan. Kalau bantuan-bantuan itu sudah banyak sekali, Pak. Baik dari pemerintah maupun dari lembaga-lembaga yang lain. Nah, jadi di sini sudah ada bantuan RIP ya, dari RIP itu yang barusan, yang kemarin jalan, itu bantuan dari pusat RIP. Tapi sebelum-sebelumnya juga ada dari lembaga-lembaga, baik dari lembaga pendidikan, itu kita melakukan pelatihan-pelatihan. Nah, di sini juga kita ada kreativitas dari anak-anak muda. Kita bikin English, Pak, English Corner. Jadi masing-masing desa ada English Corner-nya. Nah, kita persiapkan sumber daya manusia dari awal. Itu secara swadaya, Pak, ada English Corner namanya. English Corner itu desa ada English Corner. English Corner itu kayak apa, Mas? Mungkin bisa berbagi. English Corner kita ajarin warga masyarakat kita bahasa Inggris dari kecil, dari anak-anak. Itu yang menjadi gurunya adalah relawan. Jadi kita invite juga orang-orang asing datang menjadi relawan untuk mengajar di sini gitu. Jadi mereka langsung mengajarkan masyarakat bagaimana bahasa Inggris dan sebagainya. Jadi kita menyebar bukan hanya di kawasan tetapi sudah menyebar di seluruh Buleleng, Pak. Berarti di desa-desa ada English Corner untuk masyarakat belajar berbahasa Inggris sehingga ketika melayani tamu-tamu asing mereka sudah bisa just bahasa Inggris gitu ya. Ya. Tetapi untuk tahun ini kita ada pelatihan RIP, Kak. RIP kita khusus untuk pelatihan pemandu pariwisata dan juga pengembangan pariwisata kawasan. Artinya oleh Bumdesma dan juga masing-masing Pok Darwis dari desa. Artinya dukungan keberadaan pengembangan kawasan ini itu di samping didukung oleh pemerintah, kemudian juga ada dari lembaga pendidikan, ada juga dari kelompok masyarakat NGO atau LSM gitu. Ya benar. Dari semua lini kita bergerak, Pak. Bukan hanya kita mengandalkan Bumdesma, tetapi semua lini kita gerakkan. Jadi semua warga itu bergerak. Yang ikut peduli dengan desa semua bergerak. Jadi ada yang peduli di lingkungan, ada dia konsentrasi di bidang seni budaya, ada juga yang kuliner dan sebagainya. Kita gerakkan semua, Pak. Jadi kita semua gerakan lewat media sosial. Jadi semua bikin status, bikin upload, bikin promosi lah. Semua desa bikin promosi. Jadi dengan itu jadi kita bisa lebih terkenal. Setelah desa kita bisa lebih terkenal, jadi lebih gampang untuk melakukan pemasaran. Nah, yang penting bagi kita adalah bagaimana menjamin keamanan itu. Untuk kesadaran masyarakat, Pak Bekal, kesadaran ketika kita bicara kawasan wisata, yang menjadi penting kan bagaimana perilaku masyarakat, bagaimana sikap masyarakat bisa menerima bahwa mereka adalah dalam satu kawasan wisata sehingga bagaimana berkomunikasi dengan orang atau kemudian
memperhatikan tamu menjadi penting. Bagaimana Pak Begal mengedukasi ke masyarakat atau memang kesadaran masyarakat sudah tumbuh dari awal? Ya, kita memang perilaku desa di sini, artinya warga kita memang sangat welcome, Pak. Jadi itu memang sudah terbentuk dari awal. Jadi tidak kita bentuk lagi karena memang mereka pada tamu-tamu siapapun itu sangat welcome sekali. Jadi bisa Halo. Di orang lain atau warga lain, bahwa kita memang sangat welcome, tidak ada perbedaan walaupun dia nanti tamu atau memang kita welcome dari awal. Sifat kita memang seperti itu, jadi memang sudah terbentuk karakter kita dari kecil lah, dari leluhur kita memang terbentuk seperti itu, Pak. Oke, terima kasih sekali informasinya Pak Begal. Ya. Kita akan jeda sesaat dan kita akan kembali setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Sarapan SDGs Desa. Kembali di Sarapan SDGs Desa, kita mencoba nyambung kembali. Saya cenderung. Pak Begal, halo? Halo Pak Begal? Di unmute audionya, silakan. Halo, ya udah. Ya. Mana ketua BUMDesnya? Kita pengen tahu nih tentang yang program dari RIP atau program apa itu tadi yang sempat disampaikan. Silakan. Halo. Bisa dengar, Pak? Ya, silakan. Bisa dengar? Ya, agak putus suaranya. Sinyalnya ini. Ya, kita karena anginnya, ya kita di resto anginnya kencang sekali. Oke, silakan. Ya, program RIP yang sudah dilaksanakan itu yang lebih detail ikut dalam program tersebut ini Ketua BUMDes. Jadi bisa dijelaskan oleh Ketua BUMDes, Pak? Ya, monggo, silakan. Ya, nanti Pak Ketua BUMDes tolong dijelaskan nanti program yang sudah kita lakukan dari BUMDesma, dari program RIP-nya, Pak. RIP di kawasan Baliaga, bantuan dari pemerintah Kanada. Yang pemerintah Kabupaten Buleleng, termasuk kami disupport dari Dinas PMD, sehingga bantuan itu yang kami terima adalah sifatnya pemberdayaan masyarakat, Bapak. Satu hal penting dalam pemberdayaan masyarakat di kawasan itu sinyal ini. Oke, Mas Mado. Ada 4 poin termasuk produk-produk unggulan yang salah satunya gula aren, kerajinan anyaman bambu, termasuk ya. Ya, silakan lanjut. Olahan buah manggis dan olahan kopi bubuk dari hasil pertaniannya. Jadi dalam program RIP ada 4 produk unggulan di kawasan Baliaga yang diangkat, Bapak. Termasuk untuk sekarang ini adalah pelatihan penguatan lembaga-lembaga yang ada di BUMDesma, baik manajemen maupun kerjasama nantinya antara BUMDes bersama dengan Pok Darwis di masing-masing desa, di 5 desa, Bapak.
Oke, untuk cerita mendapatkan program ini bagaimana prosesnya? Berdasarkan pengajuannya Pak. Untuk itu kami lakukan dengan musyawarah bersama dari kepala desa Bapak. Kami bikin proposal dan itu pun disupport sepenuhnya dari Dinas PMD untuk persiapan semuanya Bapak. Terus kami ajukan ke pusat sehingga dari pusat diterima dan kami pun realisasi untuk bantuannya melalui pemerintah kabupaten Bapak. Oke, berarti ada proses inisiatif, ada kebutuhan disampaikan ke PMD, kemudian PMD mencoba melakukan koordinasi, kemudian mengkoneksikan ke pemerintah Kanada. Kira-kira seperti itu ya, Mas? Betul, Bapak. Betul. Oke. Ya. Oke, terima kasih. Luar biasa. Jadi Ada lagi sedikit, Pak. Silakan. Ada lagi sedikit. Ya. Ya, begitu Pak. Nanti kalau ini sudah di Kementerian Desa ya, kita juga minta ke pemerintah karena dari desa kita sangat kesulitan, Pak. Yang tadi problem utama kita di desa itu yang menjadi masalah utama kita untuk pengembangan kawasan adalah yang pertama adalah sarana, yaitu berupa jalan, Pak. Jadi masih banyak jalan kabupaten di desa kita itu yang belum bagus. Jadi sangat berpengaruh sekali kepada orang yang mau berkunjung ke desa kita, Pak. Oke. Transportasinya itu tidak bagus gitu. Jadi masih banyak yang borok-boroknya. Jadi kalau nanti bisa bantu kami di kawasan. Lewat program ini mudah-mudahan ada program untuk pengembangan kawasan, terutama bagaimana membantu kawasan-kawasan tersebut agar bisa dijangkau oleh transportasi. Karena kita banyak sekali jalan-jalan kabupaten dan juga ada jalan provinsi yang rusak. Jadi nggak bisa kita perbaiki dengan dana desa itu. Tapi untuk dana jalan-jalan desa sudah kita pergunakan dana desa untuk perbaiki itu. Oke. Jadi itu kendala kita, Pak. Oke. Problemnya gitu. Jadi ada waktu ini kita ada bus macet. Kok busnya nggak bisa jalan? Oke. Terima kasih. Jadi karena jalannya kecil dan rusak, Pak. Untuk infrastruktur pastinya nanti tinggal bagaimana dikoordinasikan oleh Pemda dan juga dari Kementerian PUPR, karena memang ada bagian-bagian yang mungkin bisa diserap oleh teman-teman Kemendes tapi di luar kewenangan teman-teman Kemendes. Saya pikir teman-teman dari Kemendes bisa membantu mengkomunikasikan, karena eksekusi program sektoral seperti itu pasti harus ditangani oleh Kementerian Teknis terkait. Kira-kira itu nanti semoga bisa dibantu oleh Kemendes untuk terkomunikasikan tentang infrastruktur di kawasan-kawasan wisata perdesaan. Kita ke Gus Ivan yang sudah yang punya acara ini. Saya hanya memandu saja. Gus Ivan, kita sudah mendapatkan tadi gambaran tentang bagaimana pengembangan potensi wisata dilakukan, ada satu karakteristik unik yang kemudian ini menjadi satu kawasan karena desa asli dan seterusnya, tapi sudah didukung para pihak untuk pengembangan. Ada beberapa yang tadi juga sempat disampaikan, mohon dukungan dari pengembangan infrastruktur dan seterusnya. Mungkin bisa direspon silakan, Gus. Terima kasih Gus Koco, oleh Pak Desa sekalian. Ya. Ini kalau melihat dari awal tadi, memang desa yang seakan-akan sudah siap untuk wisata ini. Jadi kalau istilahnya tadi digali oleh Gus Koco bahwa masyarakatnya sendiri sudah relatif siap untuk menerima orang asing ya, wisatawan maksudnya di luar desa itu. Jadi bukan model masyarakat yang selalu curiga atau malah tidak bisa menerima pihak dari luar desa. Ini kan sudah dari sisi kebiasaannya sudah seperti itu. Kemudian banyak kegiatan yang masuk ke dalam desa. Ya. Mungkin perlu itu Mas Madong menceritakan bagaimana itu
menggunakan kebijakan di level kabupaten untuk desa-desa seperti ini gitu. Karena ya kalau itu bisa jalan begitu ya kita ingin menirunya segera juga. Jadi kalau di Kementerian Desa itu ada beberapa puluh, seratusan lebih lah desa wisata yang memang digerakkan gitu ya. Tapi ya apa namanya, lokusnya ditentukan setahun sebelumnya biasanya begitu. Yang tadi disampaikan oleh Pak Perbekal mengenai jalan kabupaten, saya kira nanti bersama Pak Madong itu langsung di proposal teknis memang harus dikirim ke Biro Perencanaan karena dipusatkan di sana gitu. Dan memang sudah ada pembicaraan dengan Menteri PUPR supaya ada bagian bagi desa-desa apalagi yang kawasan untuk segera dimasuki PUPR. Jadi ini bukan dana yang biasanya dikerjakan di akhir tahun karena itu sebetulnya adalah dana khusus bagi kementerian-kementerian yang digerakkan oleh PUPR. Begitu Gus Koco. Jadi kalau kita bisa punya info dari Mas Madong juga gimana menggerakkan mungkin menarik juga itu. Karena ini kan model desanya sudah siap Gus Koco ya. Kalau melihat SDG Desa 18 ini apa namanya, lembaga sama kondisi di dalam desanya itu, kelembagaan dan budayanya sudah siap untuk menerima itu. Mau untuk belajar bahasa Inggris dan sebagainya. Saya kira menariknya di Bali Age seperti ini Gus Koco. Jadi yang 17-18 ini sudah berjalan. Ya, betul. Nah, jaringan dari juga lembaga-lembaga kan sudah berjalan juga, berarti kerjasama sudah berjalan. Nah itu kan pasti ada apa, nggak langsung gitu ya, pasti ada. Apakah mungkin itu oleh Pemda Buleleng juga masuk karena tadi kan disebut-sebut juga oleh Pak Perbekal gitu. Oke, mungkin sebelum ke Prof Yayan kita dengar dulu nih dari Mas Madong. Bagaimana support tim, bagaimana peran dari PMD untuk kemudian melakukan koneksi, melakukan hubungan terhadap terhadap program-program atau usulan dari desa. Silakan Mas Madong. Halo, Mas Madong. Mas Madong. Halo. Ini pakai earphone malah jadi nggak kedengaran ini Mas Madong. Halo Mas Madong. Okay. Halo, kelihatannya juga. Oke. Jaringannya trouble nih Gus. Oke, monggo. Halo. Ya. Halo, ya, bisa di. Bisa, silakan. Terima kasih Gus Ivan. Ini kami di Buleleng juga. Halo. Ya, silakan. Oh iya, malah keluar. Mungkin dari Bekal ada yang ingin ditambahkan tentang bagaimana peran kabupaten dalam pengembangan ini? Terima kasih Pak. Kabupaten khususnya dinas pemberdayaan masyarakat itu full Pak. Memang kita menjadi prioritas utama untuk dikembangkan karena ini satu-satunya di Buleleng ada kawasan 5 desa yang memang menjadi kawasan pengembangan pariwisata. Jadi ini satu, berarti untuk desa yang lain belum ada Pak. Di Bali memang belum ada kawasan yang 5 desa ini Pak. Oke. Jadi kita sebagai percontohan, ya 5 desa ini menjadi satu kawasan yang bisa kita kembangkan menjadi kawasan pariwisata. Karena kita memang banyak sekali potensi-potensi keunggulan yang ada, khususnya budaya Pak. Budaya yang tidak ada, yang di Bali itu tidak ada
yang sama dengan budaya kita di sini gitu. Jadi tidak ada. Ya itu adalah menjadi suatu potensi wisata yang sangat unik. Jadi itu yang harus kita kembangkan sehingga tamu-tamu yang datang ke Bali itu ada perbedaan itu. Oke. Oke, kita ke spesial untuk mencari budaya yang unik memang di desa kita gitu. Oke. Mas Madong sudah bergabung. Silakan Mas Madong. Terima kasih Gus Ivan, Gus Rio, mohon maaf. Ini juga sama masalahnya trouble, kami sudah coba ini cara yang lain. Ya. Di Buleleng memang saat ini sedang mengembangkan melalui peraturan bupati, kami siapkan rancangannya. Sebetulnya ini adalah menindaklanjuti dari peraturan Menteri Desa nomor 5 tahun 2016 tentang pembangunan kawasan perdesaan, yang salah satunya di kabupaten itu harus dibentuk perda atau peraturan bupati terkait dengan penatapan kawasan perdesaan. Dari Baliage, dari Panca Desa Kali Baliage, kami sudah banyak akan kami kembangkan. Yang sekarang kami coba kembangkan adalah kawasan Tamblingan. Ini ada 5 desa. Jadi yang kalau nanti kita ke Danau Tamblingan, di sana juga ada kawasan desa Danau Tamblingan. Jadi apa yang disampaikan Gus Ivan tadi betul, bahwa salah satu kebijakan yang harus diambil daerah terkait dengan pengembangan kawasan perdesaan ini adalah sebuah regulasi yang harus diatur di tingkat kabupaten. Kami hari ini sedang proses penetapan peraturan bupati untuk menetapkan kawasan perdesaan. Karena memang ke depan kami punya pandangan bahwa kawasan perdesaan ini sangat penting sekali terkait dengan sinergitas desa dan keterbatasan desa yang harus ditopang dari masing-masing desa. Jadi kalau kita hitung desa-desa dalam satu kawasan perdesaan itu kaki-kakinya atas potensi-potensi yang dimiliki oleh masing-masing desa, kemudian diikat menjadi sebuah satu kesatuan dalam konteks kawasan perdesaan. Menyambung dari yang di Baliage tadi, dari dukungan program RIP, Pak, ini adalah bantuan dari pemerintah Kanada. Proses pengusulannya juga atas rekomendasi dari Kemendesa dan Bappenas. RIP ini lebih pada penyiapan kelembagaan dan sumber daya manusia, utamanya dalam pengembangan kawasan perdesaan yang ada di Baliage tadi. Saya kira demikian, Gus Ivan. Kami sekarang sudah merintis 6 kawasan perdesaan yang lain di luar kawasan perdesaan Baliage. Terima kasih, Gus Suryo. Oke. Mungkin kembali ke Gus Ivan. Gus, ini ketika bicara pengembangan kawasan, tetap perlu dukungan satu peraturan bupati atau peraturan daerah menyangkut penetapan kawasan-kawasan itu. Sejauh ini penetapan atau dukungan dari pemerintah daerah dalam pengembangan kawasan seperti apa nih, Gus? Dari data yang ada. Ya itu memang datanya masih kualitatif, Gus Koco. Ya. Tapi pengembangan kawasan itu memang perlu ada pengelolanya yang kita pelajari begitu. Jadi makanya untuk ke depan ini, ya, kalau sekarang baru dimulai dengan kecil-kecilan, ya, ada PNS yang terjun sampai 15 hari di Blitar, ya, untuk menggali data SDGs desa. Ya. Dipilih Blitar karena mulai akan menyusun RPJM daerah. Jadi supaya nanti bisa dilihat secara seksama sampai 5 tahun ke depan. Gitu. Apakah kalau membangun desa berbasis data lebih cepat. Gitu. Tapi satu hal yang dipelajari juga di lapangan, itu memang perlu ada pengelola tadi. Ya. Makanya ke depan, untuk setiap kawasan pedesaan, kemudian kawasan transmigrasi, itu akan diletakkan PNS Kementerian Desa di lokasi tersebut. Yang memang gunanya untuk mengelola gitu. Jadi kalau nggak ada pengelola itu seperti nanti kalaupun berhasil hanya klaim-klaim saja gitu. Karena padahal yang bekerja warganya gitu. Nah ini memang butuh pengelola yang menggerakkan gitu. Yang menggerakkan, yang mengetahui kekurangan, kemudian bekerja sama dengan siapa saja yang masuk.
bisa untuk menggali dari Pemda maupun dari luar Pemda, LSM maupun donor gitu. Nah, yang disebut Mas Majong mengenai kebijakan itu, memang di masa lalu juga harus ada peraturan bupati untuk satu kawasan pedesaan gitu. Tapi realnya yang terjadi itu lebih banyak masyarakat menyiapkan kawasan pedesaan sendiri. Baru kemudian ketika mulai berkembang membutuhkan kebijakan dari kabupaten gitu Gus. Makanya kalau di dalam RPJM nasional itu indeks pembangunan kawasan itu salah satu yang bernilai tinggi adalah adanya SK atau peraturan bupati gitu. Nah, apakah itu punya pengaruh? Sebetulnya pengaruhnya kalau dari sisi anggaran juga ya pasti ada hubungannya ke pengaruh ke anggaran. Tapi tetap yang paling penting memang di masyarakatnya. Misalnya kalau di Kementerian Desa itu, kalau desa wisata itu mendapat 500 juta begitu. Tapi kan tetap lebih penting masyarakatnya Gus Koco. Karena nilai itu masih tergolong kecil ketika sudah sampai ke level desa gitu. Jadi ke depan akan ada, kalau dulu transmigran itu kan ada kepala unit pemukiman transmigrasi. Kalau ini ke depan mungkin ketika bicara kawasan akan ditempatkan ASN untuk kemudian menjadi unit pengelola kawasan gitu. Iya. Yang menarik itu sebetulnya pemikiran itu sejauh kita telusuri itu sudah muncul di tahun 2004 Gus Koco. Ada dokumen di Bappenas yang menunjukkan perlunya satu orang sebagai pengelola kawasan itu. Tapi belum pernah terwujud itu yang betul-betul duduk di sana menjadi pengelola kawasan yang perannya juga memang untuk istilahnya LOR, semacam LOR, liaison officer gitu, yang memang dia tahu masalah gitu dan kemudian saling menghubungkan gitu. Dan Kementerian Desa, khusus untuk Kementerian Desa saya kira seperti yang Mas Madong di level kabupaten. Ke depan ini punya link khusus ke kawasan-kawasan tersebut Gus Oco. Jadi memang supaya segera jadi ya, dan tidak main klaim nanti di belakang di antara kita. Jadi artinya, memang kita berusaha bersama begitu. Artinya jangan sampai ayam yang punya telur tapi sapi yang punya nama kan. Sebetulnya nggak masalah kalau untuk yang lain, jangan terjadi lagi di Kemendes. Terutama nanti di akhir RPJMN itu kan sering, wah ini bagus karena ada pembangunan ya. Padahal ya nggak ke sana juga, baik program maupun SDM-nya. Oke, terima kasih Gus Ivan. Prof. Yayan, mendengar apa-apa yang tadi disampaikan teman-teman di kawasan, mendengar dari Dinas PMD-nya, Mas Padong, kemudian ada penyiapan juga dilakukan oleh Kementerian Desa ini. Menurut saya langkahnya selalu revolusioner ini teman-teman di Kemendes ketika kemudian ada sesuatu di lapangan kemudian diruntut ke sejarahnya, oh ternyata ketemu dulu pernah ada, berarti tinggal dihidupkan dan seterusnya. Silakan Prof. Yayan, mungkin ada catatan-catatan untuk closing kita. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Ivan, Bapak Ibu sekalian, catatan pertama, wacana pengembangan wilayah itu di sini adalah kawasan pedesaan. Itu sudah lama sebetulnya ya. Karena di IPB itu ada S2, S3 pengembangan wilayah itu tempatnya Gus Ivan. Di UGM dulu ada pusat studi kawasan pedesaan. Di Indonesia saya kira punya 8 kawasan ekonomi khusus ya. 8 pulau besar itu dibagi-bagi. Jadi sebetulnya itu satu model yang bagus untuk dilakukan, tetapi harus konsisten dan konsekuen gitu loh. Tidak hanya 1-2 tahun, tapi terus berlanjut gitu loh. Ya, seperti kawasan Batam itu sekarang kan jadi beda dengan gagasan semula. Ya, belum lagi yang dalam 8 kawasan ekonomi.
di tingkat desa, termasuk di tingkat provinsi, kabupaten, kota, ya kawasan itu sangat penting. Ya. Kawasan itu satu kawasan yang memang bisa tumbuh bersama-sama dengan kekhususan tersendiri. Ya. Dalam sejarah Pekalongan itu kota batik dalam sejarah. Kota gede di Yogyakarta itu kawasan wira swasta. Ya. Daerah Kudus, kemudian Jeporo dan sebagainya itu sudah kawasan-kawasan. Kudus itu kan terkenal rokok itu ya. Kemudian Jeporo itu ukiran-ukiran dan sebagainya itu kan kawasan-kawasan khusus. Kalau tadi di Buleleng itu berbasis pariwisata, memang Bali itu pariwisatanya harus nomor satu ya pariwisatanya. Kemudian diikuti oleh NTB sekarang ya untuk pariwisata itu. Pariwisata itu bisnis ekonomi yang mutakhir gitu ya. Yang sekarang mungkin karena pandemi itu menjadi terpuruk. Ya. Tamunya sedikit, hotelnya kosong ya, dan sebagainya. Ya. Tapi yang ketiga tadi berbasis kearifan lokal itu sangat bagus. Apa tuh? Nilai-nilai lokal yang tadi disampaikan oleh Pak Madiom. Ya, jadi 5 desa adat, ya, kemudian berhimpun, ya, mempertahankan identitas kedesaan adatnya itu menjadi sangat bagus sekali. Karena orang kita itu kan sudah bosan dengan yang modern ya, ingin kembali ke ke situasi natural lah, ya orang-orang di kota itu makan steak, burger itu sudah nggak zamannya lagi. Ya pecel lele, ya nasi rawon gitu. Kalau di Bali itu nasi masakan ya itu kondisi-kondisi seperti itu. Sehingga sebetulnya cuman tadi betul ya mungkin problemnya itu keterhubungan secara fisik satu desa dengan desa yang lain itu harus menjadi perhatian juga. Karena kalau soal jalan itu kan tergantung statusnya. Ya kalau jalan desa, jalan kabupaten, jalan provinsi itu beda-beda. Ya, yang paling mudah, gampang, cepat itu kalau jalan nasional. Jalan nasional itu masih bagus pun diperbaiki lagi. Oh sudah bagus digali lagi, ditambah lagi, wah itu apalagi jalan tol itu hebat sekali. Jadi mungkin satu fisiknya. 2 tadi mempertahankan identitas budayanya. Ya Bali saya kira sudah cenderung sedikit demi sedikit identitas budaya Balinya itu terkalahkan oleh budaya-budaya baru tadi itu. Ya, mungkin saya menangkapnya begitu. Jadi kearifan lokal itu harus menjadi keunggulan sebetulnya ya. Dan Bali itu menurut saya ibadah keagamanya itu kental kelihatan setiap hari. Membawa sesaji atau gitu ya. Jadi itu potensi-potensi pariwisata yang sangat luar biasa. Kalau potensi pantai mungkin sudah agak ya Mas ya, sudah agak berkurang ya, kembali ke potensi-potensi alam yang lain. Itu catatan berikut memang seperti Gus Iwan tadi mengatakan, tergantung juga apakah itu inisiatif dari bawah ya terus naik ke atas, berhasil terus naik ke atas, atau dari atas terus ke bawah itu enggak masalah. Ya. Yang masalah itu biasanya kalau dari bawah sudah berhasil ya, wah kemudian tadi ini kan hasilnya Kementerian Pariwisata, ini hasilnya ini. Nah kalau sudah begitu tidak sehat lagi gitu loh. Ya karena di desa itu kan tidak ada sekat-sekat pemilah yang kuat itu dalam praktek ya, dalam praktek itu kan semua menjadi satu. Dan berikutnya memang di Indonesia itu legalitas itu sangat penting, apalagi kaitannya dengan anggaran. Anggaran itu ditanya, loh SK-nya mana? Masuk program apa tidak? Anda begitu itu. Ya kalau tidak ada ya harus dimasukkan dulu dan seterusnya dan seterusnya. Itu mekanisme anggaran di kementerian setahu saya begitu. Gus Ipan paham betul lah tentang itu. Ya. Nah yang terakhir seperti Kanada tadi ya, bantuan Kanada. Bantuan Kanada itu di Indonesia banyak sekali dan itu memang sangat selektif. Ya. Jadi kalau tempatnya Buleleng tadi ya Mas Mandong di 5 desa itu dapat bantuan
Kanada itu berarti dia sudah masuk catatannya itu ya, catatannya salah satu foundation di Kanada. Nah, dan itu sangat luar biasa sekali. Nah, oleh karena itu Gus Ipan saya kira ya harus membuka peluang juga bagi desa-desa yang mampu itu kerjasama dengan foundation asing itu. Saya tahu ada dari Kanada, ada yang dari Australia sekarang, ya. Ada yang dari macam-macam lah, banyak sekali itu. Ya. Nah, dan itu yaitu dalam prakteknya itu banyak dimunculkan oleh LSM. Ya. Karena itu basicnya itu ada LSM. Ya. Jadi memang itu penting sekali ya, kerjasama kementerian dengan berbagai macam LSM itu sangat bagus sekali. Ya. Seperti di SDGs Desa itu, Gus Ipan tahu itu ada Akademi SDGs Indonesia, ya, ada Akademi SDGs Kementerian, ada SDGs internasional, itu tidak masalah, ya, karena satu program yang sama, ya, tinggal apalagi desa kan ada kekhususan, ya. Dalam konteks SDGs itu. Yang terakhir persoalan utama itu kan kesejahteraan umum, kesejahteraan masyarakat desa lah, ya. Jadi apapun yang kita lakukan itu pada ujung akhirnya itu, apakah masyarakat desa itu makin sejahtera atau tidak? Gus Ipan itu kan merancang SDGs desa itu kan semacam dampak akhirnya itu kan penerima manfaat akhir itu kan menjadi sejahtera. Ya, yang tidak hanya ekonomi, ya, tentu ada yang spiritual, ada yang psikologis dan macam-macam. Ya, saya kira catatan saya itu, dan model-model ini, Gus Ipan model 5 desa ini bisa menjadi satu model pengembangan kawasan pedesaan. Ya, tidak hanya satu desa tapi kawasan pedesaan. Saya tidak ingin mengusulkan ke Gus Ipan untuk dikunjungi, sama sekali tidak. Karena itu sudah ada dalam catatan masalahnya kan gitu ya Gus Koco ya. Sudah ada Gus Ipan gitu. Jadi ternyata Buleleng itu banyak model yang bisa dicatat loh. Ya, banyak model yang bisa dicatat itu. Ya, saya tahu saya begitu. Tentu saya harus mengucapkan terima kasih nih Pak Madong membawa teman-teman, ada Pak Putu Suwarjaya, ada Pak siapa lagi nih ya. Ada Merahu Village, ada Pak Sutardi dan sebagainya, ada Mas Alpino. Ada desa Melinjon dan sebagainya. Ini satu model yang sangat bagus saya kira begitu. Itu kesan saya Gus Koco. Terima kasih. Oh, salam Pak Arif Desa nih saya lupa menyapa. Waduh, ya. Oke, terima kasih Prof. Yayan. Ya. Kerabat Desa tanpa terasa sudah di penghujung acara kita. Apabila ada ide-ide atau ada teman-teman dari desa yang mungkin bisa menjadi inspirasi, bisa dikomunikasikan ke kita untuk kita undang menjadi tamu di sarapan SDGs Desa. Sampai di sini episode kali ini, kita akan bertemu tiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih kerabat desa yang juga sudah menyapa, mengikuti di channel YouTube TV Desa. Sampai di sini, salam bahagia kerabat desa Indonesia, salam berdiri sebaris, holubis kontrol baris. Terima kasih. Salam SDGs Desa. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah. Sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris.
berjajar bergandengan tangan, melukis kuntul baris, mewujudkan cita-cita kita bersama. dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik.